BTTH Kaisar Api, episode 57. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Uji coba ini didasarkan pada sistem poin. Saya yakin kalian masing-masing telah menerima tokennya sendiri. Ada angka pada token tersebut, yang mewakili data awal kalian. Dalam uji coba ini, pemenang dengan skor akhir adalah pemenangnya. Orang tua itu berbicara perlahan. Begitu suara lelaki tua itu selesai, semua orang di alun-alun juga mengeluarkan token yang mereka terima. Jika dilihat lebih dekat, setiap token memiliki level garis perak yang berbeda. Garis perak melambangkan pendatang baru dengan bakat kelas 1. Pada saat yang sama, ada juga angka kecil pada token, 10. Itu berarti mereka memiliki 10 poin untuk dievaluasi sebagai pemula berbakat kelas 1 di awal. Token pendatang baru berbakat kelas 2 memiliki 2 garis perak, dan jumlah poin pada token tersebut adalah 20. Ada 3 garis perak pada token pendatang baru berbakat kelas 3, dan jumlah poin pada token tersebut adalah 40. Ada 4 garis perak pada token pendatang baru berbakat kelas 4, dan jumlah poin pada token tersebut adalah 80. Ada 5 garis perak pada token pendatang baru berbakat kelas 5, dan jumlah poin pada token tersebut adalah 160. Xiaoyan juga melihat token perunggu di tangannya, dan menemukan bahwa angka di sana setinggi 200. Ini, Yueru, Xiaoyan, dan Mu Feng juga saling berpandangan, jelas angka mereka salah. Bukankah milikmu salah? Kata Mu Feng. Diam, diam, diam. Xiaoyan juga membuat perbandingan, jelas memberi isyarat agar mereka tidak bersuara. Nilai tambah itu pasti karena 3 teratas mereka, jadi itu juga untuk menghindari kecurigaan. Lokasi ujian ini adalah hutan mayat neraka. Hutan mayat neraka memiliki 3 lantai. Lantai pertama sebagian besar berisi monster dan makhluk biasa. Lantai kedua masih memiliki beberapa makhluk kuat, tetapi untuk lantai ketiga, sebaiknya kamu tidak pergi ke lantai ketiga, hal-hal di sana agak menakutkan. Orang tua itu juga berkata, hutan mayat neraka, konon, hutan mayat Yin ini adalah tempat di mana Suan Santian dan dunia hantu ditinggalkan setelah perang. Seluruh tempat itu penuh dengan angin mendung, dan ada banyak sekali hantu dan monster, jadi tempat ini diberi nama ini. Kata Mu Feng. Oh, Xiaoyan menjawab dengan lembut, tempat yang ditinggalkan setelah pertempuran antara alam hantu dan Suan Santian seharusnya memiliki beberapa barang berharga. Ada banyak sekali binatang ajaib kuat yang tersembunyi di hutan mayat Yin. Itu adalah salah satu tempat berkumpulnya 9 monster dan binatang buas besar di 3 hari Suan kita, peringkat ke-8. Di dalam hutan mayat itu sangat misterius. Selain iblis dan hantu, ada juga banyak misteri dan peluang. Kali ini, semua orang harus dipisahkan, dan 3 orang akan membentuk tim untuk uji coba selama sebulan. Saya harap setelah seleksi ini, kalian semua telah membuat beberapa kemajuan, dan kalian dapat bergabung dengan banyak sekte di Suan Santian untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju. Pada saat yang sama, seleksi ini juga berbahaya, jadi kalian harus berhati-hati, saya berharap kalian menang dan kembali. Orang tua itu juga berbicara perlahan. Uji coba ini, jumlah poin ini dapat diperoleh dengan mengalahkan monster dan mengumpulkan bahan obat dalam pengalaman. Ada cara lain untuk mendapatkan poin. Itu kalian berkelahi satu sama lain. Tapi kalau kalian tidak punya cukup kekuatan, ini tindakan yang sangat bodoh. Kata lelaki tua itu. Ketika orang-orang di alun-alun mendengar kata-kata itu, mereka ingin mencobanya. Jika mereka bisa langsung melakukannya, itu akan menjadi jalan pintas tercepat untuk meningkatkan kekuatan dan poin mereka. Jika nyawamu dalam bahaya, remukkan token itu dan kamu dapat mengirimkannya kembali, tetapi begitu token itu hancur, itu berarti kamu kehilangan kualifikasi untuk dipilih. Orang tua itu juga berkata, orang-orang di alun-alun juga tahu keseriusan masalah ini, jadi tidak peduli siapapun orangnya, kecuali kematian datang, mereka tidak akan menghancurkan token itu. Ini bukti terakhir mereka untuk bergabung dengan sekte super. Dalam seleksi ini, semua orang dari semua pangkalan akan berpartisipasi bersama. Jadi selain kalian, ini adalah pertarungan antara puluhan ribu orang, dan dari puluhan ribu orang, hanya 100 orang teratas dalam skor akhir yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan 9 sekte super. Selain itu, yang lain hanya perlu ada peluang mencolok atau tempat yang luar biasa, dan beberapa tetua sekte menyukai mereka dan memasuki sekte tersebut. Dan 10 hadiah teratas kali ini, selain bisa bebas memilih untuk bergabung dengan sekte manapun dalam 3 hari Suan, kamu juga bisa mendapatkan pil Dodi yang disempurnakan oleh Master Lembah Pil.
Orang tua di atas gedung tinggi itu juga berkata dengan malas. Pil Dodi. Orang-orang di alun-alun juga tergila-gila padanya. Pil Dodi, ini luar biasa. Legenda mengatakan bahwa seorang guru besar telah melewati banyak kesulitan dan gagal berkali-kali untuk mempelajari resepnya. Pil Dodi, efek yang paling signifikan adalah dapat meningkatkan kekuatan pengguna. Meskipun setiap orang hanya dapat meminum satu pil seumur hidup, jika mereka meminum satu pil lagi setelah meminumnya, tubuh akan mengembangkan resistensi dan tidak akan ada hasil yang signifikan. Tetapi meski begitu, itu tidak dapat membatasi kekuatan pil Kaisar Do ini, dan peningkatannya mencapai satu tingkat penuh. Ditambah dengan pendatang baru hari ini Wang Xiaoyan yang langsung mengalahkan Kaisar Do bintang 4 tahap awal dengan kekuatan puncak Kaisar Do bintang 3, mereka semua tahu bahwa jika pendatang baru Wang ini terlalu menyimpang, jika dia sama dengan mereka, itu akan terlihat seperti perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan tingkatannya benar-benar keterlaluan. Level pertama hanya buruk. Jika bukan karena seseorang dengan bakat luar biasa, level pertama yang tampaknya kecil ini setidaknya akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berhasil. Dari sini, dapat dilihat betapa sulitnya meningkatkan kekuatan Dodi. Apakah itu sebenarnya pil Dodi? Ini adalah pil tingkat 2 dari tingkat Kaisar, jadi saya tidak bisa membuatnya sekarang. Belum lagi aku tidak punya resep untuk pil Dodi ini. Xiaoyan juga menertawakan dirinya sendiri. Namun, Xiaoyan tidak patah semangat. Bagaimanapun, peningkatan sang alkemis terkait erat dengan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwanya telah ditingkatkan beberapa kali sebelumnya, mencapai tingkat kejenuhan, dan tidak akan ditingkatkan lagi dalam waktu singkat. Membaca www.ukansu.com. Dengan diskusi yang meledak dalam sekejap di alun-alun, daya tarik pil Dodi ini secara alami cukup untuk menimbulkan sensasi. Dan tempat pertama dalam ujian ini, tidak peduli sekte mana yang bergabung, bisa pergi berendam di kolam kerajaan keluarga kerajaan Xuanling. Orang tua itu juga menatap para pendatang baru sambil tersenyum. Konon katanya, alasan mengapa keluarga kerajaan Xuanling dapat memegang langit hanya dengan satu tangan di hari Xuansan ini adalah karena kolam kekaisaran. Aneh untuk dikatakan, tetapi bagaimanapun juga, itu berada di bawah perlindungan keluarga kerajaan Xuanling. Jadi, saya tahu itu juga terlalu langka. Namun, satu hal yang pasti, kolam kaisar ini memiliki beberapa efek yang luar biasa. Konon, tampaknya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi para kultivator. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak, Mu Feng juga berkata. Apakah itu kolam kekaisaran? Aku benar-benar merindukannya. Pertemuan pertama dengan Yan Yu terjadi di kolam kekaisaran ini. Aku tidak tahu di mana dia akan tertidur kali ini. Suara Tuan Xiaoyan sendiri, Raja Naga Emas, juga perlahan muncul di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga terkejut dengan hal ini. Tuannya, Raja Naga Emas, jarang berkomunikasi dengannya sejak dia datang ke pinggiran Xuantiantian. Lagi pula, di tempat di mana macan jongkok dan naga tersembunyi ditemukan, maka Xiaoyan masih memahami kebenaran bahwa setiap orang tidak bersalah dan bersalah. Yan Yu, mata Xiaoyan juga menjadi panas, tidak diragukan lagi ini pasti nama api suci itu. Yang ini pertama harus diperoleh. Tidak masalah siapa yang menghalangi jalan. Xiaoyan juga diam-diam mengambil keputusan. Baiklah, kalau begitu, kembalilah. 3 hari lagi, kita akan berkumpul di alun-alun. Uji coba poin juga akan resmi dimulai. Orang tua itu menghilang setelah dia selesai berbicara. Semua orang di alun-alun pun mendengarkan perkataan terakhir lelaki tua itu dengan hati yang berapi-api, lalu masing-masing pulang ke kediamannya. 3 hari. Setelah 3 hari adalah waktu dimulainya kompetisi kualifikasi. Ayo pergi, tidak ada yang perlu diingat di sini. Hewan Xia juga mengatakan sesuatu, lalu mengabaikan orang lain, dia bangkit dan menghilang dari alun-alun. Kalau begitu, ayo kita pergi juga. Song Cheng juga berkata, dan beberapa orang di sebelahnya mengangguk satu demi satu. Orang-orang di sekitarnya yang mundur satu demi satu membentuk tim satu demi satu, dan Mu Feng juga cukup antusias. Xiaoyan, apa yang dikatakan tetua tentang tim yang terdiri dari 3 orang, mengapa tidak menggunakan tim yang terdiri dari 3 orang dari kita saja? 3 teratas membentuk sebuah tim, itu cukup mengejutkan, kata Mu Feng sambil tertawa. Yueru mendengar bahwa dia hendak mengatakan sesuatu tadi, dan kemudian dia merasa lega saat melihat penampilan Xiaoyan. Baiklah, Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum, Mu Feng ini dapat menduduki peringkat 3 teratas, tentu saja dia memiliki poin yang luar biasa, dan hutan mayat neraka yang mereka kunjungi kali ini, pasti tidak akan kekurangan monster. Mu Feng ini teknik gosip yin dan yang dikuasainya sangat kuat. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Tapi biar ku beritahu, dari segi kekuatan,
aku baru di tahap awal Do di bintang 4, tapi kalau berhadapan dengan hantu, tidak ada yang berani menduduki peringkat kedua jika aku berada di peringkat pertama. Mu Feng juga tertawa terbahak-bahak. Sangat percaya diri di sana. Benua Do di sangat besar, dan benua Do di terbagi menjadi 4 benua, jadi ada banyak metode kultivasi yang aneh di benua itu, tetapi tanpa kecuali, Doki adalah satu-satunya nada utama benua Dodi. Adapun aku hal-hal kultivasi juga dikesampingkan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang memiliki efek ajaib. Tampaknya alis Xiaoyan berkerut, seolah-olah dia sedang berpikir, jadi dia buru-buru berkata. Hahaha, Xiaoyan juga tertawa mendengarnya. Dia hanya memikirkan hutan mayat neraka, dan dia tidak bermaksud menargetkan Mu Feng. Jelas, Mu Feng salah paham. Ayo, kembali dulu, 3 hari akan segera berlalu, kata Xiaoyan juga. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun berjalan menuju kediaman mereka sambil berbincang dan tertawa. Di Red Mountain, konspirasi perlahan mulai terbentuk. Di sebuah ruangan yang tenang, Hong Ye sedang duduk di sana, minum teh. Laporkan, Ketua Sekte. Sebuah suara terdengar dari luar ruangan. Masuklah. Hong Ye juga berkata dengan ringan. Pintu kayu rumah itu didorong perlahan hingga terbuka, dan tampaklah sesosok tubuh yang diselimuti jubah hitam. Laporkan kepada Ketua Sekte, mereka mengadakan pengumuman uji coba sesuai jadwal, dan akan dimulai dalam 3 hari. Sosok berjubah hitam itu membungkuk dengan hormat. Oh, mereka tidak membatalkan persidangan ini, apa yang dipikirkan orang-orang ini? Begitu ya, ayo kita mundur, kata Hong Ye. Ratusan orang hilang dalam persidangan ini, yang cukup untuk menimbulkan sensasi. Masuk akal jika persidangan ini harus dibatalkan dan tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana Wu Jiang bisa keluar seperti ini? Mungkinkah, setelah mengatakan itu, mata malas Hong Ye juga menjadi jernih, dan kemudian dia meninggalkan rumah kayu itu, tidak tahu harus pergi kemana. Di sebuah lorong gelap, 2 sosok bergerak perlahan. Di mana ini? Hudu juga berkata dengan lembut. Ini seharusnya menjadi tempat para pendatang baru menghilang, tapi mengapa aku merasa sedikit aneh? Wu Jiang juga berkata perlahan. Hati-hati, Hudu King berteriak, lalu dengan ganas mencengkeram punggung Wu Jiang dengan telapak tangannya. Sosok hitam berubah menjadi gas di bawah cakar Hudu dan langsung menguap. Hah, Wu Jiang juga merasa ada yang tidak beres saat Hudu minum dengan keras, lalu karena percaya pada Hudu, dia tidak melakukan apapun. Mengapa hantu di sini berbeda dari yang sebelumnya? Keduanya memberikan peringatan palsu, dan kemudian Wu Jiang juga berkata. Karena Wu Jiang menemukan lorong ini melalui teknik rahasia, ketika mereka berdua sampai di lorong ini, mereka merasakan aura hantu yang ada di mana-mana. Dengan pengalaman Wu Jiang dan Hudu, mereka secara alami telah berurusan dengan hantu, jadi mereka akrab dengan hantu. Beberapa ciri-ciri, napasnya suram dan menakutkan, dan memancarkan aura hantu. Namun, meskipun sebagian besar hantu dalam bagian ini memiliki kekuatan yang pas-pasan, karena kekuatan mereka berdua, jika Anda tidak memperhatikan mereka dengan cermat, Anda tidak akan dapat menemukannya. Apa yang dilakukan hantu-hantu ini, Wu Jiang juga bergumam pada dirinya sendiri. Pergi. Mereka berdua pun berjalan perlahan dan sangat hati-hati menuju ke tengah lorong. Lorong ini memanjang ke segala arah, dan jika tidak berhati-hati, Anda akan tersesat di dalamnya, tetapi untungnya, dengan bimbingan Wu Jiang, keduanya juga menemui beberapa hantu yang kuat di sepanjang jalan, tetapi di bawah kekuatan Wu Jiang dan Hudu, itu juga mudah dipecahkan. Dengan semakin dalamnya keduanya, mereka pun dengan lancar sampai ke bagian tengah lorong. Sebuah ruangan batu juga muncul di depan mereka berdua. Keduanya menyembunyikan nafas mereka, dan ketika mereka melewati ruang batu dengan hati-hati, sebuah kolam dingin tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Jika diperhatikan lebih dekat, ada 2 aura aneh di samping kolam dingin itu. Mereka adalah hantu mata air terpencil dan hantu-hantu. Salah satu roh hantu terus-menerus menyerap energi hitam di kolam dingin, dan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat daripada apa yang ditemui Xiaoyan dan yang lainnya. Sialan, ternyata itu hantu. Hudu pun ikut memaki pelan, dia tahu betul kalau hantu itu memang susah untuk dihadapi. Diam, Wu Jiang juga membandingkan jari-jarinya. Bagaimanapun, Wu Jiang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Do di bintang 6, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada kedua hantu ini, tetapi Wu Jiang merasakan napas yang kuat dari kolam dingin. Hei, Yukuan, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang dewasa tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Peningkatan kekuatan ini adalah hadiah kecil dari tuanmu karena telah mengorbankan 96 manusia. Qi Mei juga tersenyum. Yukuan juga mendengus dingin, tidak peduli apa yang dikatakan roh hantu itu,
yang ada di pikirannya sekarang adalah apakah keempat orang yang melarikan diri itu akan menjadi hal yang buruk. Terlebih lagi, dibutuhkan 100 manusia untuk menghancurkan segel tersebut. Dengan pengorbanan 96 manusia, seharusnya masih sulit bagi penguasa kolam untuk menghancurkan segel tersebut. Binatang buas sialan, Wu Jiang dan Hu Du saling berpandangan. Sejak mereka memasuki ruang batu, mereka menyadari ada yang tidak beres. Ada sedikit aura manusia di ruang batu, tetapi aura yang lebih kuat ada di kolam dingin. Di kolam yang dingin, darah berwarna merah seperti darah manusia, dan jejak gas hitam terus mengalir keluar dari kolam yang dingin, dan kemudian semuanya masuk ke perut hantu di mata air terpencil. Mereka berdua bisa merasakan napas hantu di mata air terpencil itu perlahan membumbung tinggi. Sialan binatang buas ini, banyak sekali nyawa yang melayang. Hu Du pun berkata sambil menahan sakit. Aku tidak menyangka hal-hal akan berkembang ke tingkat yang begitu serius. Masalah ini perlu dibicarakan dalam jangka panjang. Ayo pergi. Wu Jiang juga menarik Hu Du dan berlari. Karena kamu sudah di sini, mari kita tinggal. Kaisar Petarung Bintang 6 dan Kaisar Petarung Bintang 5. Suara aneh di kolam dingin juga terdengar di ruang batu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hong Ye juga muncul di kolam dingin, dan dia melihat Hu Du dan Wu Jiang yang sedang pingsan. Dia sangat menyadari kekuatan Wu Jiang. Jika dia bertarung sendirian, dia pasti bukan lawannya. Bagaimanapun, konon Wu Jiang adalah murid yang luar biasa di Paviliun Fenxiang. Saya juga terkejut. Mereka sudah tahu tentang hal itu, jadi selama persidangan masih berlangsung, semuanya akan sia-sia. Kau tahu cara melakukannya, kan? Yukuan juga berkata, Yukuan juga tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 6 ini akan begitu lemah. Orang dewasa di kolam itu hanya menembak beberapa kali, hanya meraihnya dan melihatnya. Tidak begitu sulit untuk berurusan dengan manusia ini. Ya, meskipun Hong Ye adalah seorang wanita, dia bukanlah orang yang berhati lembut, jadi dia setuju, dan dia memiliki rencana dalam hatinya. Meskipun dia sedikit takut dengan makhluk-makhluk dunia hantu ini, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan dirinya sendiri. Lagi pula, Hong Ye tidak begitu penting, kehidupan macam apa atau kehidupan yang tidak bersalah, yang penting dia bisa menyelamatkan kekasihnya, lalu apa semua ini? Hong Ye punya rencana dalam hatinya, lalu segera meninggalkan Hanci dan menuju tempat Wu Jiang tinggal. Wu Jiang dan Hu Du yang koma tiba-tiba mengangkat alis mereka, seolah-olah mereka sedang mengirim pesan satu sama lain, lalu pingsan lagi. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, seperti biasa, ribuan orang berkumpul di alun-alun lebih awal, dan mereka semua bersemangat untuk mencoba. Di ruangan yang paling dekat dengan alun-alun. Apa? Tidak dapat menemukan Wu Jiang, kata lelaki tua yang mengumumkan uji coba di gedung bertingkat tinggi itu dengan marah. Nama lelaki tua itu adalah Mu Jing. Dan seperti Wu Jiang, dia juga seorang kaisar petarung bintang 6. Wu Jiang adalah manajer umum, dan dia lebih merupakan seorang pengawas. Elder Mu, aku benar-benar mencari kemana-mana dan tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang. Shen Yue tidak dapat mengatakannya, bagaimana mungkin orang sebaik itu tiba-tiba tidak dapat menemukan Wu Jiang. Wu Jiang ini bertanggung jawab penuh atas benteng mereka. Jika Wu Jiang tidak dapat ditemukan sekarang, maka ujian poin ini tidak dapat dibuka dengan gegabah. Lagi pula, sebelumnya sudah banyak sekali orang yang menghilang, dan sekarang bahkan Wu Jiang ini pun hilang, jadi masalahnya terlalu besar. Kalau begitu, tampaknya persidangan ini hanya bisa ditunda, kata lelaki tua itu lagi. Dong dong dong, terdengar ketukan di pintu, dan Shen Yue juga membuka pintu perlahan dan tertekan. Presiden Wu, Shen Yue juga berkata dengan terkejut. Ada apa? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bukankah hari ini adalah awal persidangan? Wu Jiang juga bertanya. Kemana saja kamu? Kiwi juga bertanya. Saya sudah keluar untuk menyelidiki hilangnya orang itu, tetapi tetap saja tidak ada hasil, kata Wu Jiang. Lupakan saja, masalah ini tidak bisa terburu-buru, mari kita bawa para pendatang baru ini ke tempat seleksi terlebih dahulu. Setelah Mu Jing selesai berbicara, dia berjalan keluar, dan Wu Jiang mengikutinya dari dekat. Terjadilah suasana yang ramai di alun-alun, ketiga orang itu berkumpul dalam satu tim. Munculnya Mu Jing dan Wu Jiang membuat alun-alun yang sudah panas menjadi semarak. Hah, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat. Entah mengapa, aura Wu Jiang tampak sedikit aneh. Baiklah, semuanya diamlah. Sekarang aku akan membawa kalian ke tempat ujian diadakan, hutan mayat neraka. Setelah lelaki tua Qi berkata, dia melambaikan tangannya, dan sebuah lorong besar muncul di alun-alun. Susunan teleportasi luar angkasa.
Siapapun yang memiliki mata jeli dapat mengenali tulisan tangan besar ini dalam sekejap. Ini adalah susunan teleportasi jarak jauh, dan harganya sangat mahal. Kecuali untuk sekte super seperti Suan Santian, tidak ada 7 kota besar di sekitarnya. Para pemula dengan bakat tingkat kelima akan maju terlebih dahulu, kemudian bakat tingkat keempat akan menyusul, dan siklus ini akan terus berulang, kata Kiwi. Ayo pergi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga berkata kepada orang-orang di timnya. Maju. Yueru dan Mu Feng juga berkata dengan lembut. Kalau begitu, kita tidak boleh jatuh. Hewan Xia dan 6 orang lainnya juga muncul, lalu pergi ke susunan teleportasi luar angkasa. Begitu 9 pendatang baru berbakat kelas 5 memasuki formasi teleportasi, semangat Juang Mujing muncul, dan kemudian cahaya putih meledak di bawah kaki 9 orang itu. Hanya dalam waktu singkat, pemandangan di hadapanku berubah dengan cepat. Apakah ini pendatang baru berbakat kelas 5 dari Hongshan? Kelihatannya juga cukup bagus. Seorang pria paruh baya juga tersenyum, lalu berjalan menuju 9 orang itu. Siapa yang mulia? Beberapa orang di sekitar saling memandang, Xiaoyan juga yang pertama berbicara. Jangan khawatir, akulah yang bertanggung jawab atas ujian mayat neraka kali ini. Namaku Qianyu. Pria paruh baya itu juga tertawa. Saya sudah melihat kakak senior. Beberapa orang juga buru-buru berkata, lagi pula, di usia seperti ini, seseorang hanya bisa dipanggil kakak senior. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke pintu masuk hutan mayat neraka, tepat di depan. Ujar Qianyu. Lalu ada kakak senior Lao. Beberapa orang juga berkata. Setelah berjalan beberapa saat, Qianyu membuka mulutnya dan berkata, di depan kalian ada hutan mayat neraka. Semuanya, ayo masuk. Formasi penyegel setan Yin yang dipasang di sekitar hutan, jadi kalian tidak bisa masuk dengan paksa. Kalian harus masuk dari pintu masuk hutan mayat neraka. Setelah selesai bicara, dia turun perlahan-lahan, lalu dengan lembut dia mendatangi pintu masuk hutan mayat Yin, lalu mengetuk telapak tangannya pelan, tiba-tiba pintu cahaya dengan cahaya putih menyala di hadapan ke-9 orang itu. Xiaoyan dan Mu Feng juga jatuh di sisi Qianyu, diam-diam menatap hutan mayat Linkou. Baru saja datang dari formasi teleportasi, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, saya tiba di tempat penerimaan di hutan mayat neraka dari atas alun-alun Gunung Merah. Dan mereka berdua menemukan bahwa meskipun mereka belum memasuki hutan mayat neraka, angin suram dan aura aneh itu sangatlah bermartabat. Zhu Zuqing, yang berada di sampingnya, juga sedikit mengernyit. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Hewan Xia memiliki wajah yang berapi-api, yang jelas sejalan dengan karakternya yang suka berperang. Sedangkan 4 orang lainnya, pada tingkat yang berbeda-beda, tidak ada rasa takut sama sekali. Hehehe, kamu tidak perlu khawatir, hutan mayat neraka ini memang menakutkan, tetapi token di tanganmu dapat menyelamatkanmu di saat kritis, kamu hanya perlu menghancurkannya di saat kritis. Qianyu juga berbicara perlahan. Sekarang setelah kalian masuk, ada 2 jalur di lantai pertama hutan mayat neraka, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kalian bertiga dapat memilih sesuka hati, dan ketika kalian keluar tidak jauh, akan ada masalah lagi, dan kemudian kalian akan memilih sendiri. 1. Teruskan. Mengenai apa yang akan kalian hadapi atau lakukan untuk meningkatkan poin kalian sendiri, itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan kalian masing-masing. Dan kali ini, semua pangkalan Korps Infernal dipilih bersama, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tapi satu hal yang bisa kukatakan padamu adalah totalnya ada 3 lantai, dan setiap lantai memiliki beberapa makhluk kuat, dan ada monster dan hantu yang berbeda di setiap lantai. Dalam waktu sebulan, poin di tanganmu akan menentukan peringkat akhirmu. Dan yang paling penting, kamu harus ingat, jika kamu bertemu dengan eksistensi terkuat di sini, Silver Moon Sirius, maka jangan ragu untuk langsung menghancurkan token itu, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Kata Qianyu dengan sungguh-sungguh. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Serigala surgawi bulan perak ini tinggal di kedalaman lantai 3. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3, kamu tidak akan menemuinya. Qianyu juga berkata perlahan. Kompetisi perebutan poin, mari kita mulai. Xiaoyan juga bergumam, dan mereka bertiga berjalan langsung ke pintu masuk hutan mayat putih. Tim kecil Xiaoyan yang terdiri dari 3 orang baru saja memasuki pintu masuk hutan mayat neraka. Lorong gelap itu tampaknya terhubung ke bagian dalam hutan mayat neraka. Aura menakutkan dan mencekam yang berasal dari lorong itu memenuhi udara, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan dari ketiganya, napas ini juga tidak berbahaya. Kemudian Xiaoyan dengan hati-hati mengamati lorong hutan mayat neraka. Lorong ini sangat aneh.
Batu-batu yang menonjol dari sekelilingnya seperti mulut serigala yang lapar. Batu-batu besar yang ada di kedua sisi lorong itu bagaikan taring-taring yang ganas, yang seakan-akan tengah melahap dan melahap manusia, sungguh mengerikan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa di pintu masuk hutan yang baru saja mereka masuki, sebuah formasi aneh didirikan oleh seorang maha kuasa. Formasi itu sangat misterius dan menyiratkan yin dan yang. Formasi itu akan mencair. Tampaknya formasi ini sangat berbahaya, dan orang biasa tidak bisa masuk, hanya melalui pintu masuk ini. Namun, Xiao Yan juga diam-diam merasa takjub, orang maha kuasa yang mengatur formasi aneh ini ternyata juga seorang ahli formasi bertarung. Hanya dengan mengandalkan sedikit indera ini, Xiao Yan tahu bahwa guru agung ini setidaknya dapat memadatkan puluhan ribu prasasti inti. Mereka tak dapat menahan rasa takjub, lalu mereka bertiga pun meneruskan perjalanan mereka menyusuri lorong itu dan tak lama kemudian sampailah pada sebuah percabangan. Xiao Yan mengamati lebih dekat. Sisi ini dapat dianggap sebagai bagian dalam hutan mayat neraka. Ada 4 percabangan di depannya. Di antara semuanya, yang kedua di sebelah kiri memiliki jejak kaki yang jelas di tanah. Jelas, ada orang lain yang masuk sebelum Xiao Yan dan yang lainnya. Yueru juga menemukan jejak kaki itu dan merenung. Hutan mayat neraka ini bukan hanya penduduk benteng mereka di Hongshan, tetapi semua orang dari benteng itu berkumpul di sini, jadi tidak mengherankan jika beberapa orang datang lebih dulu. Jejak kaki ini seharusnya sengaja ditinggalkan oleh seseorang, agar orang-orang yang mengikutinya tahu bahwa itu adalah jejak yang diambilnya. Xiao Yan terdiam sejenak dan memilih jejak kaki yang paling kanan. Dia ingin menjauh dari orang yang meninggalkan jejak kaki itu. Bagaimanapun juga, bukan gaya Xiao Yan untuk mati sejak awal. Mu Feng dan Yueru juga mengikuti langkah Xiao Yan. Ketiganya berjalan maju sebentar, dan pandangan mereka berangsur-angsur melebar. Hebatnya, wajah asli hutan Yin Kors terungkap. Angin suram bertiup, dan tidak ada sinar matahari sepanjang hari, yang ada hanyalah kecerahan kelabu. Semua orang berdiri tanpa sadar, tetapi juga bergerak maju secara perlahan. Tepat setelah meninggalkan lorong hutan mayat neraka dan memasuki lantai pertama hutan mayat neraka, mereka bertiga muncul di sebuah hutan. Hutan itu tidak besar, dan ada jalan kecil di tengahnya. Kemudian mereka bertiga melihat bahwa bunga-bunga dan tanaman di kedua sisi jalan di hutan itu rimbun dan indah. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Inilah yang tersisa setelah pertempuran antara Suan Santian dan dunia hantu. Xiao Yan berkata dalam hati, mungkin hutan mayat neraka ini juga merupakan tempat yang berharga dengan gunung-gunung, roh-roh, dan sungai-sungai yang indah. Kalau tidak, mengapa ada monster dan monster yang berkumpul bersama? Yueru pun merasa lega saat melihat bunga-bunga cantik ini. Lagi pula, tidak ada gadis yang tidak menyukai keindahan atau bunga. Mu Feng juga melihat bunga-bunga indah di sekitarnya dan berkata, aku merasakan ada aura yang kuat di sekitar sini, dan aku tidak tahu di mana itu sakral, jadi kita harus berhati-hati. Posisi kita saat ini seharusnya berada di pinggiran lantai pertama Korps Infernal. Masuk akal jika kita tidak akan menghadapi makhluk yang sangat kuat. Ya, Xiao Yan dan Yueru menjawab dengan lembut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketiganya perlahan melakukannya, dan dalam waktu 1/4 jam, hutan itu benar-benar dihancurkan oleh mereka. Sebuah gua muncul di depan mereka bertiga. Melihat gua di depannya, kesan pertama Xiao Yan adalah ada hantu di langit dan sangat jahat. Lubang itu sangat dalam, tetapi dalam benak Xiao Yan, pemandangan di dalam lubang itu sudah jelas terlihat. Sayang sekali itu baru bagian pertama, dan ketika sampai pada bagian terakhir, energi hantu terlalu berat, menghalangi persepsi Xiao Yan, dan tampaknya mengganggu persepsi Xiao Yan tentang kekuatan jiwa. Karena kekuatan jiwa telah ditingkatkan ke alam kaisar, Xiao Yan juga menemukan bahwa selain melakukan serangan jiwa, kekuatan jiwa ini juga dapat menggunakannya untuk menyelidiki beberapa tempat misterius. Apakah kamu ingin masuk? Yueru juga berkata dengan sedikit bibirnya. Dia juga merasakan napas dari lubang itu, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, Yueru tidak sama dengan Xiao Yan. Dia mengalami pertempuran hidup dan mati di luar sepanjang tahun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu menghadapi hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Jangan khawatir, Xiao Yan juga menepuk punggung Yueru dengan lembut. Ya, baru pada saat itulah Yueru merasa lega, dan dia tidak tahu kapan, selama Xiao Yan ada di sisinya, tidak ada yang tampak mustahil. Mu Feng juga tidak berdaya tentang ini, hubungan antara keduanya benar-benar. Kemudian Mu Feng juga tidak ingin menyalakan lampu di luar gua, jadi dia bangkit dan berjalan perlahan ke dalam gua. Dia terkejut menemukan beberapa hal aneh di dalam gua. Melihat ini, Xiao Yan dan Yueru pun mengikutinya. Bagaimanapun, mereka adalah satu tim.
Begitu mereka memasuki gua, cahaya redup itu menjadi semakin redup, namun untungnya, Xiaoyan memanggil api yang berbeda untuk menerangi, dan beberapa orang juga perlahan-lahan maju. Xiaoyan dengan hati-hati memeriksa sekeliling gua. Mu Feng bermain di depan, Yueru di tengah, dan Xiaoyan sendiri yang bertugas melakukan serangan balik. Ketiganya berjalan perlahan ke dalam gua. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar sedang menyelidiki kedalaman gua dengan hati-hati. Itu adalah energi hantu yang sangat kuat. Xiaoyan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk menjelajahi kedalaman gua, dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada apapun di dalam gua, kecuali tampaknya ada makhluk di kedalamannya, tetapi terasa terlalu samar. Tunggu sebentar, Mu Feng yang ada di depan juga berkata. Hah, ada apa? Xiaoyan juga berkata, ada api aneh yang menyala, tapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Lihat apa itu? Mu Feng juga menunjuk ringan dengan jarinya. Keduanya melihat ke arah yang ditunjuk Mu Feng, dan menemukan gumpalan api tergantung di udara. Apinya berwarna biru, terbakar perlahan di udara. Hah, hal pertama yang dilihat Xiaoyan saat melihat api itu adalah api itu tidak memiliki jejak suhu sama sekali, seolah-olah itu hanya hiasan. Tepat ketika Xiaoyan tertekan, nyala api itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menyerbu ke arah mereka. Tidak bagus, hati-hati. Xiaoyan juga cepat tanggap, menarik Yueru dengan satu tangan, lalu ki bertarungnya membentuk lapisan pelindung perisai cahaya di depan tubuhnya. Di sisi lain, di ruang batu, di kolam dingin. Ayo kita pergi dulu, kali ini kita akan memusnahkan manusia-manusia ini, sungguh memalukan. Terdengar pula suara di kolam yang dingin itu. Bagaimana dengan mereka berdua? Yukuan juga berkata, aku juga akan menelan keduanya. Setelah menelannya, kekuatanku seharusnya bisa pulih banyak. Namun, jika kau ingin memulihkan semua kekuatanmu, kau masih membutuhkan separuh lainnya di hutan mayat Yin. Bagaimanapun, kita adalah saudara kembar. Aura suram di kolam dingin juga muncul. Semua bawahan di sini sudah pergi. Mari kita pergi ke hutan mayat neraka untuk membuat rencana terlebih dahulu. Kita akan menunggu sampai orang dewasa melahap mereka berdua dan datang ke sini. Jika saatnya tiba, kita akan menghabisi orang-orang ini. Qi Mei juga tertawa. Baiklah, terdengar pula suara di kolam dingin itu. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Yukuan dan Qi Mei juga berubah menjadi kepulan asap hitam dan pergi. Seluruh ruangan batu juga kembali tenang. Gelembung-gelembung di kolam dingin terus naik, tetapi suara suram di kolam dingin itu juga bergema di ruang batu. Pembangkit tenaga manusia dari Doudi Bintang 5 dan Doudi Bintang 6 benar-benar lesat. Setelah berbicara, dia mulai tenang. Selama darah merah di kolam mereda, itu akan menjadi waktu untuk melahap mereka berdua. Pada saat ini, di depan Han Qi, Hu Du dan Wu Jiang juga memiliki senyuman aneh di mulut mereka dan kemudian menghilang dalam sekejap. Api hantu di udara tampaknya tahu cara menindas yang lemah dan menakuti yang keras, lalu menyerang Yueru. Akan tetapi, tepat saat api hantu itu hendak menyerang Yueru, tiba-tiba Yueru menjadi sangat lamban. Kemudian, Xiaoyan menarik Yueru ke belakang dengan satu tangan, lalu menamparkan keras api hantu itu dengan tangan yang lain. Deng, deng, deng. Api hantu itu langsung hancur akibat serangan Xiaoyan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan juga bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, hanya saja api hantu ini tampak sangat aneh, ia secara khusus menyerang jiwaku. Yueru juga berkata sambil berpikir. Xiaoyan juga mengangguk, karena ketika Xiaoyan menyerang api hantu tadi, dia juga menemukan bahwa api hantu itu mengandung kekuatan yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, kekuatan yang tidak diketahui ini dirancang untuk menyerang dan menghancurkan jiwa manusia. Hati-hati, Xiaoyan juga berkata dengan serius. Mu Feng, kamu sangat berpengetahuan, menurutmu benda apa ini? Xiaoyan juga menoleh dan bertanya. Api hantu ini hanya boleh muncul di kuburan, karena mayat yang membusuk akan mengeluarkan beberapa hal aneh, dan ketika gas tidak bersirkulasi, maka akan tercipta api hantu semacam ini. Namun, sebagian besar api hantu hanyalah beberapa hal yang tidak dimiliki dan tidak disadari, dan mereka tidak menyerang orang, yang agak aneh. Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada sesuatu di dalam gua ini yang mengendalikan api hantu ini. Mu Feng juga berkata, karena Mu Feng telah berurusan dengan monster dan hantu sepanjang tahun, tentu saja tidak sulit untuk menebaknya. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun menjadi ekstra hati-hati, lalu menuju ke arah kedalaman gua. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar menyelimuti gua untuk mencegah terjadinya bahaya. Wajah Xiaoyan menunjukkan sedikit keterkejutan, karena kekuatan jiwanya yang tersebar mendeteksi informasi yang berbeda. Tampaknya ada makhluk kuat yang tersembunyi di kedalaman gua.
Sayangnya, tubuh makhluk itu terdiri dari energi hantu yang menghalangi Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya mengerti ini. Di masa lalu, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia mampu memahami banyak hal yang sulit dipahami oleh orang biasa, tetapi sekarang ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Xiaoyan sebelumnya. Ketiganya maju perlahan, dan segera tiba di bagian tengah gua, di mana energi hantu sangat kuat. Jelas ada hantu kuat yang bersembunyi di sini untuk berkultivasi. Kedatangan Xiaoyan dan mereka bertiga langsung menimbulkan kekacauan di dalam gua. Aku melihat gas hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berbagai bentuk di tengah gua, sangat aneh. Pada saat yang sama, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Xiaoyan dan mereka bertiga, seolah ingin melahap mereka. Xiaoyan menatap gas hitam di sekitarnya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat ini, aura yang kuat dan mendominasi tiba-tiba meletus dari sekujur tubuhnya, kemudian seluruh tubuhnya terbungkus dalam kobaran api, bagaikan dewa api yang turun ke bumi, seketika memaksa gas-gas hitam itu terus menghindar dan mengembun bersama. Angin yin dan ki hantu yang sunyi bergema dari dalam gua dalam sekejap, tampak sangat menakutkan. Ada sedikit keraguan di sudut mulut Xiaoyan, dan api di tubuhnya langsung menyala terang, menerangi sekeliling gua. Gas hitam di udara tiba-tiba tidak bisa bersembunyi, semuanya terungkap. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba menyerbu ke belakang Xiaoyan. Sosok hitam yang menakutkan itu tampaknya ingin mencabik-cabiknya dan menelannya. Pada saat yang sama, 9 bayangan hitam yang berbeda melintas dari 9 arah, dengan aura yang berbeda-beda, semuanya menyerbu dengan ganas ke arah Xiaoyan. Hati-hati, kata Xiaoyan, lalu api besar menyerang ke 9 arah secara bersamaan. Energi kekerasan dalam api yang berbeda adalah yang paling maskulin dan kuat, dan juga memiliki penekanan besar terhadap hantu ini. 9 bayangan itu juga dikalahkan oleh serangan Xiaoyan, kemudian mereka berkumpul menjadi satu dan melarikan diri ke kedalaman gua. Jangan mengejar, Xiaoyan juga berkata. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan Mu Feng juga memiliki pemahaman baru tentang Xiaoyan. Di kolam yang dingin, air berwarna merah darah berangsur-angsur menjadi bening. Sudah waktunya. Sebuah suara suram datang dari kolam, dan 2 sinar hitam melesat keluar dari kolam yang dingin itu. Sinar cahaya hitam langsung membungkus Hu Du dan Wu Jiang menuju kolam dingin. Begitu sinar cahaya hitam itu menyentuh mereka berdua, sinar itu pun menghilang secara aneh. Haha, aku heran siapa yang begitu berani, ternyata dia adalah Kaisar Hantu Kembar. Sebuah suara provokatif juga perlahan bergema di ruang batu. Siapa itu? Terdengar pula seruan dari dalam kolam dingin itu. Siapa lagi kalau bukan kami berdua yang ingin kau lahap? Setelah berbicara, terungkaplah bahwa itu adalah Hu Du dan Wu Jiang. Karena kamu tahu namaku, ayo kita segera dapatkan. Terdengar juga dengusan dingin dari Han Qi. Hehe, kalau biasa saja, pasti tidak akan sebanding denganmu. Tapi sekarang kamu baru saja menembus segel, dan kamu hanya satu tubuh, jadi kamu masih bisa takut padamu. Wu Jiang juga mendengus dingin. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Bunuh saja dia untuk membalaskan dendam pendatang baru yang mati seperti ini. Hu Du juga berkata dengan marah. Brengsek, bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh oleh ekstasi? Ada juga keraguan di kolam dingin itu. Ini bukan hari pertama aku berurusan dengan hantu-hantumu. Jika kita tidak menyadari hal ini, maka kita. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, kekuatannya terstimulasi secara ekstrim. Ada apa? Mau lari? Apakah tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan setelah menyerap begitu banyak darah? Wu Jiang juga berkata, lalu membentuk serangan depan dan belakang dengan Hu Du, dan berjalan menuju Han Qi. Hahaha. Kaisar Petarung Bintang 5 dan Kaisar Petarung Bintang 6 hanya ingin membunuh Kaisar ini. Itu hanya mimpi orang bodoh. Terdengar pula suara gemuruh dari kolam yang dingin itu. Kekuatan mengerikan Hu Du dan Wu Jiang menginspirasi Ling Li Zizi, lalu berjalan menuju Han Qi selangkah demi selangkah. Mereka sangat jelas bahwa kekuatan sejati, Kaisar Hantu Kembar, ini sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 7 manusia. Pada awalnya, segelnya juga dihapuskan. Sekarang segelnya baru saja rusak, dan setengahnya disegel di hutan mayat infernal, jadi mereka berdua cukup percaya diri dalam menghadapi Kaisar Hantu Kembar ini. Palem surga yang terbakar, jari-jari yang terbakar senyap. Hu Du dan Wu Jiang juga tahu bahwa Kaisar Hantu Kembar ini lemah saat ini, jadi setiap tembakan merupakan pukulan telak. Jejak telapak tangan dan sidik jari berisi kekuatan mengerikan melesat ke arah Han Qi. Kedua energi mengerikan itu juga mendatangkan suasana mengerikan di ruang batu. Brengsek, ledakan hantu. Kaisar Hantu Kembar di kolam dingin juga berteriak keras. Pada saat ini,
dia juga tahu bahwa dia baru saja menembus segel dewa, dan tubuhnya terlalu lemah. Pada saat ini, jika dia berhadapan dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 5 dan Kaisar Do Bintang 6, pemiliknya maka nasibnya juga sangat suram. Maka, Kaisar Hantu Kembar pun tak ragu lagi, langsung meledakkan ki hantu dalam tubuhnya, lalu berkorespondensi dengan ki hantu dalam tubuh Hanci dan lorong ini, dan ledakan dahsyat pun terdengar dalam lorong ini. Brengsek, ayo pergi. Wu Jiang juga mendengus dingin, lalu melarikan diri ke sini bersama Hudu. Palem surga yang terbakar, jari-jari yang membakar dan tenang. Dua keterampilan bertarung yang mengerikan membawa cuaca yang mengerikan dan penghancuran diri Kaisar Hantu bertabrakan dengan kejam. Bahkan jika Hudu dan Wu Jiang mencoba membunuh Kaisar Hantu lagi, itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, para leluhur tidak membunuhnya dan hanya bisa menyegelnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya dan melarikan diri dari sini. Ledakan, dentuman, energi yang mengerikan meluap di lorong ini, dan kolam dingin tak dapat dikenali lagi, dan ruang batu tak ada lagi. Setelah ledakan mengerikan itu, yang tersisa hanyalah kekacauan. Batuk, brengsek. Lain kali, aku akan membiarkan kalian semua datang dan pergi. Kaisar Hantu Kembar itu juga berkata dengan lemah. Pada saat ini, Anda sudah dapat melihat wajah asli Kaisar Hantu Kembar. Mukanya sama dengan manusia, tapi anehnya, seluruh tubuhnya seakan terbagi sempurna dari tengahnya, dan hanya sisi kiri tubuhnya yang memiliki wajah, tangan, dan kaki, sedangkan sisi kanan seluruh tubuhnya seperti kertas kosong.